Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Febri Nuraini. Di sini saya akan membuat video mengenai configure initial switch setting. Ini merupakan soal yang ada di Netaket di 2.5.5 tentang configure juga. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai. Oke teman-teman, di sini ada soal kita harus bisa mengkonfigurasi switch 1 dan switch 2 di mana kedua-duanya itu harus bisa digunakan. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke prakteknya aja ya teman-teman. Switch 1. Nah, di sini ketika kita enter, nah dia munculnya switch. Dan di sini kita harus meng-enter privilege-nya supaya bisa berubah menjadi seperti ini. Dari yang awalnya switch seperti ini, berubah menjadi switch seperti ini. Oke, kita langsung ikuti dengan soal, langsung kita enable, kita tap, dan kita enter. Oke, sudah berubah. Selanjutnya kita ke step 2, examine the current switch configuration. Di sini penting, meskipun nanti di beberapa step terlihat sepele, tapi ini digunakan juga. Tujuannya seperti untuk memberikan konfigurasi. Oke, sudah, kita bisa enter, kita langsung aja spasi, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Supaya mempercepat prosesnya, jadi nggak satu-satu kita ngeceknya. Nah, yang diminta di soal, berapa banyak sih fast Ethernet yang dipunya oleh switch? Nah, untuk switch 1 sendiri, dia memiliki interface 1 sampai 24 dan gigabyte Ethernetnya ada 2. Kemudian interface VLAN-nya no IP address, line code-nya masih 0, artinya belum ada apa-apa sama sekali. Di sini nanti kita akan membutuhkan password untuk men-safety. Kita langsung aja kita enter. Oke, kita spasi dan lanjut ke part 2. Di sini kita langsung aja config terminal, config T, dan kita tab. Kita masuk nih ke akses konsol lain tadi, yang 0 tadi ya, teman-teman. Langsung aja di enter dan masukin line console 0. Sudah. Oh, sorry. Di sini kita belum ganti hostname-nya. Jadi kita ke hostname dulu. Hostname S1. Ingat ya, ini harus sama hurufnya. Kalau tidak sama, mereka tidak akan bisa membaca. Ini berbeda dengan program. Program setahu saya juga sama, tidak bisa membaca kalau salah satu karakternya berubah. Nah, ini udah berhasil memberi nama, kita langsung exit aja, nggak apa-apa. Oke, ini udah selesai. Lanjutnya kita ke line console-nya. Kita langsung config T, enter. Selanjutnya kita masukin line console 0. Kemudian password, password let me in. Oke, jangan lupa dikasih login dulu, kemudian kita tutup, dan kita tutup lagi switch-nya. Selanjutnya tutup lagi sampai kita bisa men-testing passwordnya. Nah, ini akses untuk bisa masuk ke line console 0. Sekarang kita coba let me in dan kita enter. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Kalau berhasil, mereka langsung memunculkan ini switch 1. Apa sih namanya di bagian pertamanya itu? Oke, selanjutnya adalah memberi privilege mode access. Jadi di sini kita isi dulu enable supaya bisa masuk ke privilege-nya. Kita tap dan kita enter. Udah masuk, kita config lagi. Nah, selanjutnya kita memberikan enable password. Ingat ya,
ini harus, setelah ini harus di secure. Apa sih namanya itu? Akses secure, bener. C1 dolar C0. Seperti ini, baru kita exit. Sudah berhasil, kemudian jangan lupa di exit lagi sama seperti tadi. Nah, di sini kita coba let me in. Oke, berhasil enable. Nah, di sini minta password yang tadi C1 dolar C0. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya adalah show running. Show running lagi. Show tab running config. Enter. Nah, sip. Sini kita bisa cek, teman-teman. Line konsolnya sudah diberi password dan bisa login. Oke, udah selesai. Sekarang kita ke enkripsi password to privilege mode. Sekarang di config T, ini config terminal, kemudian enable secret. Nah, di sini untuk akses apa sih, memberi security ke akses privilege mode-nya tadi. Jadi enable secret, kita kasih passwordnya it's secret. S1 kita exit, switch 1 maksud saya. Kita enter dan you can show running briefan show running config as. Oke, mau di show, mantap. Oke. Sudah bisa ya. Sekarang step 7 sudah berhasil. Sekarang ke step 8. Kita enkripsi dulu semua. Config service password encryption, kemudian kita exit. Ini udah berhasil. Sekarang ke part 3 kita beri motd config t, enter, banner motd jangan dipakai tanpa izin. Oke, bisa kita enter dan kita exit. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang kita ke copy running yang di save and verifikasi konfigurasi. Copy running, tab config startup, tab and enter. Di sini kita ditanya destinasi filenya udah benar di startup config dan kita bisa enter. Oke, ini udah berhasil. Ini udah selesai untuk step 1. Maksud saya di switch 1. Sekarang di switch kedua. Masuk ke switch kedua, sama prosesnya. Kita enable dulu, tap enter dan switch. Kemudian kita show running. Kemudian config lagi, memberi nama. Langsung aja HOS2. Oke, udah. Sekarang kita exit dan kita langsung ke config terminal. Config T mau dia. Oh, ini udah masuk. Terus sebentar saya exit dulu. Oke, config. Oke, udah masuk. Sekarang
Sudah memberi nama, langsung kita ke line konsolnya. Oke, sudah kita bisa langsung beri password. Passwordnya sama untuk yang bagian konsolnya. Let me in, enter, exit. Jangan lupa, jangan lupa di login, kemudian di exit, kemudian exit. Oke, exit lagi. Oke, exit lagi. Nah, di sini kita coba let me in. Oke, berhasil. Selanjutnya adalah ke sini. Sekarang kita memberikan security ke privilege mode aksesnya. Enable dulu, kemudian config tab, enter, enable password. Nah, di sini C1 $, C0. Kita bisa exit-kan. Selanjutnya kita bisa exit lagi ya teman-teman. Kita coba let me in-nya, enable, kemudian C1 $, C0. Oke, sudah berhasil. Bisa langsung ke show running config. Running config, enter. Oke, cek dulu sudah benar. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mengenkripsi memberi password enkripsi. Password enkripsinya. Password enkripsi sekarang di yang enable secret. Ini kan udah tadi show running config. Sekarang ke config. Lagi kita enter lagi, kemudian ke enable, tab secret, tab lagi, dan memberi password it's a secret. Kemudian kita exit, dan oke. Udah, kemudian selanjutnya langsung aja kita config lagi, config T, kemudian kita service passwordnya. Ini di enkripsi ya semuanya, kemudian di exit. Sudah selesai, kemudian kita masuk ke bagian banner. Seperti sama, prosesnya sama seperti di switch pertama. Jangan dipakai tanpa izin ya. Yang dipakai sudah, baru kita exit, kita enter lagi, kemudian selanjutnya apa sih yang harus kita buat? Memberi ini tempat penyimpanan, copy run config, oke, startup config, dan kita enter. Destination file name udah benar di startup config, dan kita enter lokasinya, oke. Nah, teman-teman di sini udah selesai, dan untuk mengetahui hasilnya tuh di sini completion sudah 100%, dan kita bisa cek result. Cek resultnya di sini, assessment item. Apabila ini udah tercentang semua, maka udah benar. Tapi jika belum, berarti ada yang harus diperbaiki. Oke teman-teman, demikian step by step yang saya kerjakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih karena udah menonton video ini. Sebenarnya untuk mengkonfigurasi itu sangat mudah, karena saya juga dibantu oleh langkah-langkah yang diberikan oleh soal, yang diminta oleh soal. Jadi step awal itu selalu setelah kita bisa mengakses switch-nya, jangan lupa untuk memberi apa namanya itu nama ke switch-nya tadi. Kemudian diberikan password di line console dan kemudian dienkripsi lagi dengan apa namanya? Memberi password ke privilege mode agar lebih tersecurity. Kemudian diverifikasi. Jadi setiap memberi password itu selalu jangan lupa untuk diberi apa namanya? Verifikasi. Jadi istilahnya tuh seperti diuji coba. Kemudian setelah selesai baru kita bisa memberikan enkripsi ke enable secret-nya supaya lebih terjaga passwordnya. Karena yang diminta oleh soal kan kita harus bisa mengkonfigurasi dengan aman. Nah, setelah enable secret diberikan dengan passwordnya ini, it's a secret. Kemudian jangan lupa untuk di show run. Tujuannya apa sih teman-teman? Supaya semua sistem enkripsi dan password yang kita buat tadi itu bisa dikoneksikan dengan mudah. Kemudian lanjut ke step 8. Kita langsung enkripsi semua password yang udah dibuat mulai dari line console, kemudian di privilege mode, kemudian di secret-nya tadi juga perlu dienkripsi supaya semua password itu dapat bekerja dengan baik. Setelah selesai, nah kita bisa menambahkan message of the day yang dimana bannernya ini berfungsi untuk memberikan apabila ada akses lain yang ingin masuk tanpa izin dari kami, maksudnya dari switch-nya tadi, maka mereka tidak akan bisa masuk dan kita bisa mengingatkan bahwa ini hanya dapat dipakai oleh orang-orang yang bisa mengaksesnya seperti itu. Selanjutnya setelah semuanya selesai, kita menyimpan filenya dan mengkonfigurasi di NVRAM. Ini tujuannya supaya semua prosesnya itu tersimpan, mulai dari yang pembuatan nama hingga password dan pemberian message of the day-nya, dan diberi nama di startup config. Sama di switch configure kedua itu juga sama ya, memberi device name-nya S2, artinya switch 2, kemudian protect aksesnya itu pakai ini using the let me in password. Jadi ini sebenarnya ini nih maksudnya privilege. Dan di sini mainnya, ini main utama di switch-nya. Jadi switch itu punya jendela-jendela gitu loh. Jendela pertama, jendela utamanya, kemudian masuk ke privilege-nya supaya bisa mengakses mulai dari line console-nya, kemudian ke bagian setelah itu ke enable ke privilege-nya, kemudian ke secret-nya tadi, dan ditutup dengan enkripsi keseluruhan dari password-password yang ada. Oke, demikian video yang tadi saya jelaskan. Kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.